Setelah saya jadi presiden ke-8, ya insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya, kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia, tapi di balik itu saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Ya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya, kira-kira. Pak Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi saya terima kasih. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan, swasembada pangan, kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang tergantung, yang menggantungkan nasib bangsa
dengan import makan dari bangsa lain, itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Ada wartawan nggak di sini? Kalau bahasa rakyat sehari-hari, itu pemikiran yang konyol. Kalau mau lebih jalanan, bahasa jalanan, itu pemikiran yang luar biasa. Gobloknya. Wartawan yang ini jangan dikutip ya. Saudara-saudara, saya kira semua data ada, semua dan strategi kita sudah benar. Kita akan swasembada pangan. Perkiraan saya, kita swasembada pangan paling lambat dalam 4 tahun. 4. Ya kalau mau aman 5 tahun. Tapi kita harus agak berani-berani dikit lah. 4 tahun. Dan kita harus swasembada BBM. Dan kita diberi karunia oleh Tuhan. Mungkin kita sedikit dari banyak negara seperti kita. Kita bisa 100% BBM kita hasilkan sendiri dari tanaman. Biofuel, solar dari kelapa sawit, bensin dari etanol, etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari jagung, etanol dari tanaman-tanaman. Kita bisa dan kita harus swasembada pangan, swasembada energi, ekonomi terbarukan. Ini yang dituntut oleh dunia, tidak menimbulkan polusi. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Akan ada hambatan, akan ada gangguan. Banyak yang tidak suka Indonesia aman dan sejahtera. Tapi kita harus kokoh. Karena itu suasana batin yang terjalin sekarang antara Gerindra PAN sama partai-partai lain, ini penting. Ini adalah wujud dari kolaborasi, wujud dari kerjasama. Kita tidak hanya omon-omon saja, kita wujudkan kerjasama, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya benar, saya katakan saya bersama saudara Gibran dan didukung oleh sahabat-sahabat saya, koalisi, kita akan menjadi presiden, pemimpin, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Termasuk yang tidak memilih kita. Dan beri kita waktu. Beri kita 3 tahun, 4 tahun. Kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita akan buktikan kita membawa kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk semua anak-anak kita, termasuk yang di Aceh, termasuk yang di Sumatera Barat. Saya buktikan kepada saudara-saudara, saya akan buktikan bersama seluruh barisan kita. Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat tidak akan ketinggalan. Kita akan mengangkat mereka, kita akan membela mereka, kita akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar, rakyat sudah memutuskan. Kita sekarang bekerja untuk persiapan. Saya terus terang aja, kalau nggak diundang Pak Sul, saya nggak akan berdiri di podium ini. Tapi salah kalian mengundang saya, terpaksa saya bicaranya agak panjang.
Betul? Ini baru poin keempat. Masih ada 18 poin lagi. Masih kuat? Ngarang kalian gak kuat. Enggak. Intinya sudah saya sampaikan. Kita berada di jalan yang benar. Masa kita salah kalau kita mau berjuang untuk anak-anak kita yang lapar? Masa kita salah kalau kita mau berjuang agar kekayaan yang diberikan Yang Maha Kuasa bisa kita amankan dan kita buat supaya semua rakyat merasakan. Kita akan beri rumah mereka yang tidak punya rumah. Dan ada yang bertanya, apa bisa? Ini aneh, belum dicoba sudah ragu-ragu. Iya kan? Mental-mental ini kalau dalam tentara, mental-mental ini tidak boleh suruh duduk manis di rumah aja. Jadi bagi mereka yang masih ragu sama kita, beri kita waktu, kita bekerja. Saudara-saudara, ada yang bertanya waktu tanggal berapa itu saya ditetapkan oleh KPU, ya kan? Bagaimana rasa saya? Apakah saya benar-benar sungguh-sungguh? Saya tidak merasa euforia, saya tidak merasa girang yang berlebihan. Saya bersyukur, tapi saya sadar betapa beratnya harapan. Betapa beratnya kepercayaan rakyat yang diberikan di pundak kita. Sekarang saatnya kita bekerja. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Beliau menyuruh semua menteri memberi data kepada saya. Beliau malah perintahkan saya, kau berangkat ke sini, kau berangkat ke situ, kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini, perkenalkan diri kepada pemimpin itu, karena kita butuh investasi